Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bercerita lagi tetralogi reptilian bagian 2. Cerita berawal dari sebuah postingan pada tanggal 9 Agustus 2017. Divisi Manajemen Darurat Carolina Selatan, SCEMD, The South Carolina Emergency Management Division, mengeluarkan peringatan kepada masyarakat bahwa karena akan terjadi gerhana matahari total pada tanggal 21 Agustus, divisi manajemen tersebut memperkirakan aktivitas manusia kadal akan semakin aktif. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada. Divisi tersebut juga menunjukkan beberapa titik kemungkinan manusia kadal mungkin akan muncul. Ketika salah satu tim Mata Ketiga memberitahu kami informasi ini, kami pikir itu hanya lelucon. Namun saat kami dan rekan tim menggali lebih dalam petunjuknya, kami menemukan ternyata ini mungkin bukan lelucon. Pada tanggal 14 Juli 1988, kantor Sheriff Lee County di Carolina Selatan menerima laporan. Pelapor mengatakan bahwa mobilnya telah dirusak oleh seseorang tadi malam ketika itu. Ada bekas cakar dan gigitan di mobilnya. Mobil itu diparkir di Bishovel, dekat tepi rawa pertambangan. Awalnya ini adalah kasus biasa-biasa saja. Tetapi cerita selanjutnya dari pelapor membuat keseluruhan kasus itu menjadi semakin fantastis, membuat aparat setempat mengerutkan kening. Pelapor mengatakan bahwa tadi malam saat pulang kerja dari sebuah restoran cepat saji, dalam perjalanan ban mobilnya kempes. Dia pun turun dari mobil untuk mengganti ban cadangan. Setelah itu, dia melihat sesosok makhluk humanoid berjalan ke arahnya, dan tanpa banyak pikir lagi, dia pun segera masuk ke dalam mobil, bermaksud segera tancap gas. Namun makhluk itu dengan cepat melompat ke atap mobil. Monster itu mencakar atap mobil dan mencoba menancapkan jari-jarinya yang tajam ke dalam celah kaca jendela. Monster itu juga mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Melihat mobilnya akan hancur oleh monster misterius itu, dalam kepanikannya, dia seketika menginjak rem dan melemparkan monster itu dari atap mobil. Dia memanfaatkan kesempatan ini. Dia segera meninggalkan mobilnya dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Sementara itu, sang monster bangkit dan terus menggigit mobilnya. Pelapor atau korban dalam cerita ini adalah Christopher Davis, seorang remaja berusia 17 tahun saat itu. Davis kemudian melaporkan kepada sheriff setempat bahwa monster yang menyerangnya adalah manusia kadal atau humanoid reptilian dengan tubuh lembab berwarna hijau dan sepertinya bersisik dengan tinggi sekitar 7 kaki atau sekitar 2,1 meter, memiliki 3 jari tangan, bermata merah dan bisa berjalan dengan 2 kaki. Monster ini adalah manusia kadal setinggi 2 meter. Polisi kemudian mengirimkan petugas ke lokasi kejadian untuk menyelidiki. Dan benar saja, mereka menemukan 3 barang bukti. 1. Memang terdapat 3 baris goresan pada mobil Davis. Tampaknya 3 jari yang dikatakan Davis itu benar adanya. 2. Goresan serupa ditemukan di beberapa lumbung padi-padian dan pepohonan di sekitarnya. Kemungkinan besar berasal dari makhluk yang sama yang menyerang Davis. 3. Ini juga merupakan bukti yang paling penting. Polisi menemukan jejak kaki monster tersebut dan membuat model dari jejak kaki tersebut dengan gipsum. Jejak kaki tersebut juga berjari 3 dengan panjang 14 inci atau 35,6 cm dan berjalan dengan 2 kaki dengan panjang langkah 40 inci atau 120 cm. Tampaknya ini memang monster berkaki 2. Tak lama kemudian, polisi menunjukkan kepada publik model jejak kaki manusia kadal dan gambar imajiner. Saat polisi melakukan penyelidikan,
Kejadian tersebut seketika membuat gempar di daerah setempat. Media mulai memberitakan kejadian itu di headline-nya masing-masing. Karena pemberitaan gencar media membuat semakin banyak orang yang menaruh perhatian pada manusia kadal. Perusahaan lokal mulai menjual kaos berlogo manusia kadal dan ludes dalam sekejap saking laris manisnya. Kamar dagang setempat juga tidak tinggal diam, mendorong media memberitakan lebih komprehensif dan mendalam mendukung kerja polisi. Stasiun TV lokal WCOS ketika itu bahkan menawarkan hadiah sebesar $1 juta AS. Mereka menyatakan selama ada yang bisa menangkap manusia kadal ini hidup-hidup, stasiun TV mereka akan segera mencairkan hadiahnya. Di Saville, kota di Lee County, Carolina Selatan, Amerika Serikat pun segera menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dan kawanan pemburu. Pada tanggal 5 Agustus saat itu, seorang tentara bernama Kenneth Orr menyerahkan sebuah laporan kepada polisi setempat. Kenneth adalah seorang pilot yang ditempatkan di dekat pangkalan angkatan udara Shaw. Laporan tersebut menyatakan bahwa dia bertemu dengan manusia kadal di Interstate 15 dan menembak serta melukai manusia kadal tersebut. Dia juga menyatakan dalam laporannya bahwa jika laporan tersebut diterima oleh polisi, dia akan memberikan sejumlah kecil darah dan sisik manusia kadal 2 hari kemudian sebagai bukti. Namun 2 hari kemudian, entah kenapa Kenneth tiba-tiba mencabut laporannya dan menyatakan bahwa laporan tersebut murni dikarang oleh dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk menyebarkan cerita tentang manusia kadal secara lebih luas. Selanjutnya, Kenneth juga digugat atas penggunaan senjata api ilegal dan memberikan laporan palsu. Dalam sebulan setelah dakwaan itu, pemberitaan lokal tentang manusia kadal pun langsung mereda, seakan tidak ada media apapun yang berani mengangkat masalah tersebut lagi. Demikian juga dengan hasil penyelidikan polisi berbalik 180 derajat. Mereka menyatakan bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh beruang, sama sekali tidak ada yang namanya manusia kadal. Namun hanya dalam waktu 40 hari dari pertengahan Juli hingga September 1988, di mana jika perkembangan segala sesuatu dirangkai dalam satu garis lurus, maka kita bisa melihat keanehannya secara sekilas. 1. Dari tanggal 14 Juli hingga 5 Agustus 1988. Selama bulan ini, selain laporan saksi Davis, banyak juga laporan saksi lokal, dan semua laporan tersebut merupakan kejadian penyerangan manusia kadal terhadap mobil, dan bekas cakar di mobil juga merupakan cakar yang sama seperti yang dialami mobil Davis. Dan semua insiden ini terjadi dalam radius 5 km dari rawa penambangan. Kemungkinan besar ini adalah ulah manusia kadal yang sama atas kejadian tersebut. 2. Pada tanggal 31 Juli dan 15 Agustus 1988, di 2 titik waktu penting, polisi juga merilis jejak kaki manusia kadal dan gambar imajinasi manusia kadal. 3. Dalam sebulan itu, media lokal, perusahaan, dan stasiun TV WCOS membuat heboh dengan memanfaatkan insiden manusia kadal dengan hadiah $1 juta AS itu, seolah-olah tidak ada kejadian tersebut. 4. Titik balik yang aneh terjadi pada tanggal 5 Agustus 1988. Setelah Kenneth melepaskan tembakan dan melukai manusia kadal, sampel darah dan sisik manusia kadal yang diklaim Kenneth tidak pernah muncul ke publik, dan kebetulan penampakan manusia kadal pun tidak pernah muncul lagi. 5. 2 hari kemudian, Kenneth tiba-tiba menarik kembali laporannya dan bahkan menyembunyikan bukti berupa sampel darah dan sisik manusia kadal dengan mengorbankan nama baiknya untuk diinterogasi. 6. Setelah Kenneth menarik kembali pernyataannya, pada akhir Agustus 1988, polisi dan media juga mengubah pernyataan mereka. Pelaku sebenarnya dalam serangan mobil sebelumnya itu
adalah beruang liar, bukan manusia kadal. Berdasarkan petunjuk dan titik waktu di atas, kami mendapatkan kata kunci sebagai berikut. Penyerangan terhadap mobil, polisi, media, militer mencabut pernyataan, penyerang lenyap, mengubah pernyataan secara kolektif. Setelah menggabungkan kata kunci ini, kami menemukan lagi versi legenda urban lain dari kejadian di atas dari internet. Legenda urban. Sekitar tanggal 10 Juli 1988, manusia kadal dalam proyek penelitian ilmiah rahasia militer AS melarikan diri dari laboratorium rahasia pada tanggal 13 Juli. Manusia kadal bersembunyi di rawa pertambangan dan menyerang mobil Davis. Dari tanggal 14 Juli hingga 5 Agustus 1988, manusia kadal menggunakan rawa penambangan sebagai bentengnya dan selalu menyerang mobil-mobil di sekitarnya. Mengapa manusia kadal dengan sengaja menyerang mobil itu? Mungkin terkait dengan pengalamannya di pangkalan militer sekitar. Sekitar tanggal 20 Juli, militer AS menyadari bahwa salah satu monster penelitian ilmiah rahasia mereka telah melarikan diri dan menarik perhatian luas dari masyarakat, dan militer mulai mengambil tindakan. Dari tanggal 20 Juli hingga 5 Agustus, militer AS diam-diam mencari manusia kadal. Pencarian tersebut memaksa manusia kadal meninggalkan rawa. Saat itu, Kenneth Orr kebetulan muncul dan melukai manusia kadal. Namun Kenneth hanyalah seorang prajurit biasa dan tidak mengerti operasi rahasia dari petinggi militer AS, sehingga Kenneth menyerahkan laporan terkait manusia kadal ke pihak polisi. Pada tanggal 6 Agustus, militer menangkap manusia kadal, dan pada saat yang sama, Kenneth Orr diinterogasi, dan karena suatu sebab, Kenneth mencabut pengakuannya. Pada tanggal 7 Agustus keesokannya, militer mulai membereskan kekacauan yang ditinggalkan oleh polisi dan media. Pada tanggal 15 Agustus, polisi merilis foto imajiner manusia kadal untuk terakhir kalinya dan mulai mengarahkan opini masyarakat ke sosok beruang liar. Sekitar tanggal 20 Agustus, polisi dan media secara kolektif mengubah pernyataan mereka yang awalnya menyatakan bahwa serangkaian dari insiden terkait di atas itu adalah ulah manusia kadal menjadi beruang. Melihat kembali situasinya secara keseluruhan, hal tersebut disebabkan oleh serangkaian kebetulan dan kecelakaan di awal yang membuat kekacauan terakhir sangat sulit untuk diatasi. Pihak militer hampir memberikan waktu kosong lebih dari 10 hari untuk polisi setempat dan media membuat heboh kejadian tersebut. Untungnya, pada akhirnya, tubuh manusia kadal yang masih hidup itu kembali jatuh ke tangan militer secara tidak sengaja. Sampai di sini, entah itu kegagalan militer atas versi legenda urban ini atau serangan beruang liar versi ilmiah dan rasional. Singkatnya, insiden serangan monster di Bissavel, Carolina Selatan, Amerika Serikat itu memang benar adanya. Masyarakat Carolina Selatan pun yakin akan adanya manusia kadal karena kejadian ini. Kita akan terus membagikan penampakan manusia kadal selanjutnya di South Carolina sesuai tim lainnya, dan mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Pada tahun 1990, seorang ibu rumah tangga melapor ke polisi bahwa ia dan kelima anaknya melihat sesosok makhluk aneh di dekat rawa area pertambangan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.30 malam waktu setempat. Ia menceritakan kepada polisi, makhluk itu sangat besar dan lengan yang mirip manusia. Itu bukan rusa atau beruang, dan yang pasti juga bukan manusia pada umumnya. Kali ini polisi segera menyingkirkan atas laporan pelapor tersebut. Kita tidak tahu apakah polisi dan militer mempunyai operasi tindak lanjut yang relevan di balik hal ini. Pada tahun 2005, seorang wanita melapor ke polisi bahwa ia melihat dua sosok makhluk mirip manusia kadal di luar rumahnya. Kali ini polisi secara langsung mengatakan dengan nada canda kepada pelapor,
bahwa makhluk yang disebut manusia kadal ini hanya suka mengamati manusia dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008, sepasang suami istri di area pertambangan melaporkan kepada polisi bahwa mobil mereka mengalami goresan aneh dan ada noda darah. Selain itu, kucing mereka juga lenyap entah kemana. Setelah insiden ini diberitakan di surat kabar, beberapa media menyatakan bahwa ini adalah kembalinya manusia kadal. Namun polisi segera melaporkan bahwa noda darah tersebut berasal dari anjing keluarga pasangan tersebut dan ditemukan seekor sapi serta anjing hutan yang mati tidak jauh dari rumah mereka. Ini adalah kejadian di mana kucing, anjing, sapi dan serigala saling bertarung. Sampai pada tahun 2015, manusia kadal sempat menjadi bahan tertawaan pihak kepolisian dan media setempat. Kisah yang pernah ada seakan telah menjadi bahan lelucon warga sekitar seusai makan malam. Legenda manusia kadal pun banyak memberikan pendapatan pariwisata bagi daerah setempat. Berikut ini adalah posting resmi tahun 2017 yang mengandung realisme magis. Sebagai informasi, realisme magis adalah aliran sastra dan seni yang menggunakan pendekatan realis kejadian sehari-hari dengan gabungan elemen magis di dalamnya. Mungkin manusia kadal dari Carolina Selatan ini hanyalah lelucon lokal. Tapi mungkinkah ini semua merupakan efek Mandela yang membuat kenyataan kembali menjadi magis? Lagi pula, kita juga tidak tahu persis apa yang terjadi di kawasan pertambangan Bischofel antara Juli dan Agustus 1988. Cerita ini seperti novel realisme magis. Mau percaya pada bagian magis atau realistis bergantung sepenuhnya pada penilaian teman-teman. Sampai di sini, mau tidak mau kami terbayang dengan novel realisme magis Ryunosuke Akutagawa yang terkenal, Kappa. Sesosok monster yang diyakini orang Jepang, berkulit hijau, bersisik, makhluk amfibi, bukankah juga merupakan manusia kadal versi Jepang? Namun ini adalah dua cerita yang berbeda, jadi kami tidak akan mengulasnya di sini. Jadi, apa sebenarnya manusia kadal itu? Kisah manusia kadal ketiga yang lebih ajaib lagi akan kami buatkan videonya di lain waktu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.